Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini di momen Ramadan ya, kita akan membahas satu tema yaitu terkait dengan konsumsi aman, puasa nyaman. Pasti di bulan Ramadan yang namanya makanan, segala hal-hal yang dikonsumsi menjadi sorotan utama. Karena setelah seharian berpuasa kita jadi pengen makan berbagai macam hidangan begitu ya. Tapi apakah hidangan yang kita makan ini aman? Lalu bagaimana kita bisa mengeceknya? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita hari ini yang sudah hadir. Beliau adalah Kepala Balai Besar POM di Semarang, Bapak Lintang Purbajaya S-Farm APT MSI. Apa kabar Pak Lintang? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, sehat. Pak Lintang sudah ada di sini yang biasanya mungkin selama Ramadan ini pasti makin banyak ke lapangan ya Pak? Iya. Nah, gimana tuh selama Ramadan kegiatan dari BPOM untuk pengawasan atau mungkin penanganan di lapangan seperti apa? Ya. Jadi kalau memang agenda rutin tahunan gitu ya, bahwa pengawasan kita harus lebih intens. Kita punya program namanya intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Itu kita laksanakan sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan dan nanti setelah Idul Fitri. Meliputi pengawasan baik dari produsennya, distributornya, sampai dengan ke takjil. Nah, kita melihat bahwa tren takjil ataupun tren pangan menjelang Lebaran ini kan begitu besarnya. Artinya makanan-makanan yang tidak ada menjadi ada, atau makanan yang aneh gitu ya, yang hanya muncul setahun sekali kan gitu, ini muncul semua. Nah, untuk itu kita memang harus mengantisipasi hal itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama untuk mengamankan keamanan pangannya, yang kedua tadi mencegah upaya-upaya jahat gitu dalam tanda kutip untuk memanfaatkan situasi yang menjual produk yang tidak aman, khususnya terkait makanan. Kemudian juga kita memberi edukasi ke masyarakat supaya lebih waspada kalau musim Ramadan dan musim Lebaran ini semua makanannya muncul. Harus waspada terkait dengan kadaluarsanya, kemasan rusak, ataupun makanan ilegal. Dan yang paling penting adalah makanan yang mengandung bahan berbahaya. Oke, nah ini karena tadi sudah mulai disebutkan tentang hal-hal berbahaya dan apa saja yang perlu diperhatikan ya. Kita jadi teringat tentang berita beberapa waktu kemarin. Sudah dilakukan ada pengawasan bersama ya Pak, BPOM dengan pemerintah Kota Semarang dan lembaga lainnya. Dan ditemukan ternyata di takjil Kota Semarang ada beberapa yang mengandung bahan berbahaya. Nah, boleh diceritakan secara lebih lengkapnya Pak, seperti apa itu? Jadi kita turun bersama, kita punya tim Satgas Pengawasan Pangan Terpadu, itu bersama dengan Pemda Kota Semarang, kita melakukan, sebetulnya sudah beberapa tempat gitu ya, ada di beberapa pasar, kemudian minggu sebelumnya kita melakukan takjil, tapi puncaknya kemarin kita lakukan di Masjid Kauman, di Masjid Johar itu ya, kemudian jajanan di sekitarnya, kemudian kita lakukan pengambilan sampling. Sampling hampir 83 sampel waktu itu, artinya kita bersama mengambil sampel dan yang positif kita temukan satu, yaitu kerupuk gendar ataupun kerupuk karak, atau kerupuk apa namanya ya, yang kriuk itu, yang pada makanan-makanan biasanya pada pecel dan sebagainya, itu positif mengandung borak. Nah, artinya bahwa kita masih harus mendalami gitu ya terkait dengan kerupuk yang mengandung borak tersebut. Dan informasi yang didapatkan memang bukan dari wilayah Semarang, artinya itu memang dari luar wilayah Semarang yang masuk. Dan hasil tren kami pengawasan itu memang paling tinggi adalah kerupuk karak itu ya. Kerupuk karak atau kerupuk beras itu, kerupuk nasi itu adalah mengandung borak dan lumayan tinggi gitu kandungannya, karena tadi selalu disampaikan bahwa kalau kerupuk karak itu harus yang kriuk, yang renyah kan gitu. Padahal ada rasa pahitnya. Rasa pahit getir itu adalah yang dari sumber boraknya. Jadi itulah yang menyebabkan masyarakat kadang terlena, oh ada rasa khasnya pahit. Itu bukan rasa khas dari kerupuknya, tetapi itu adalah rasa khas dari boraknya. Kita sudah berbagai upaya untuk menghalangi itu gitu ya, tetapi sekali lagi ini adalah bagaimana mengajak masyarakat, seperti yang kita lakukan hari ini, mengajak masyarakat rasa pahit pada kerupuk karak itu bukan rasa identik dari kerupuk karak atau kerupuk nasi gitu ya, itu adalah rasa dari boraknya. Rasa pahit, getir itu adalah rasa borak. Jadi kalau ada rasa pahit, getir, udah pasti dia positif borak.
gitu. Oke, dari pemeriksaan tersebut apa saja sih Pak sebenarnya yang diperiksa? Apakah mungkin dari segi warna makanan ini aman atau tidak juga, atau hanya yang mengandung boraks saja? Jadi kita sudah 83 sampel itu ya, meliputi dari olahan tahu, olahan bakso, kemudian ada olahan mie, kemudian ada olahan kita menyebutnya minuman, sirup, kemudian ada juga olahan apa namanya, yang warna merah itu manisan. Nah, manisan-manisan itu yang kita lakukan sampling. Untuk warna merahnya kita yakinkan dan kita pastikan tidak menggunakan rodamin. Rodamin adalah pewarna kain tekstil yang digunakan pada makan. Itu biasanya cirinya warnanya merah menyala, warnanya keunguan, kemudian dia berpendar gitu ya. Warnanya mencolok lah. Kalau kita puasa lihat es yang warnanya merah menyala gitu kan, pink gitu kan, aduh enak kayaknya gitu ya. Itu kita lakukan sampling. Kemudian bakso, tahu itu kita lakukan pengujian untuk mengandung formalin atau tidak. Kemudian juga ada kita lakukan pengujian untuk mie basah, mie kering, ataupun mie yang digunakan pada makanan itu kita lakukan pengujian untuk formalin. Dan alhamdulillah untuk di kemarin 83 sampel itu negatif semua. Yang positif hanya 1 kerupuk karak gendar itu. Oke, jadi ternyata kalau saya sebagai masyarakat begitu ya, kadang memang yang diperhatikan itu makanannya warnanya terang-terang gitu ya. Tapi ternyata semua itu aman dan yang menjadi temuan malah kerupuk gendarnya ini ya yang menjadi boraks ya. Tapi kemudian kalau kita harus mengetahui dari segi rasanya kan berarti harus makan dulu nih ya Pak ya. Kira-kira ada nggak sih cara lain yang bisa masyarakat lakukan untuk bisa lebih aware, lebih hati-hati dengan apa yang dikonsumsi begitu? Ya, memang kalau untuk pada karak ini cukup sulit gitu ya. Kita mengidentifikasi kalau bakso yang menggunakan borak jelas gitu. Ketika dijatuhkan dia mentul gitu ya. Saking kenyalnya gitu kalau menggunakan borak. Tapi kalau karak kan tidak. Dia paling bisa memang renyah enggaknya. Padahal karak gendar itu yang dicari adalah renyahnya itu gitu ya. Nah itu yang memang agak sulit kalau kita mengidentifikasi secara fisik gitu bahwa dia menggunakan borak. Yang memang bisa kita lakukan ketika mencicip sedikit gitu ya. Kalau udah pahit ya sudah. Berarti jangan dikonsumsi lebih lanjut gitu. Akibatnya apa sih gitu kalau kita mengkonsumsi kerupuk borak yang banyak ini gitu ya. Sekarang paling banyak itu adalah kasus pada pencernaan lambung. Ya, menipisnya dinding lambung itu adalah salah satunya akibatnya borak. Jadi sering sakit MAH, sering sakit asam lambung itu karena terkikis dinding lambungnya secara terus-menerus menggunakan borak yang kita konsumsi menumpuk, akhirnya ada di ginjal, ada di pencernaan, ada juga sampai dengan menyebabkan kanker. Itu yang kita waspadai sebetulnya. Wah, ternyata bisa sampai situ ya. Jadi ternyata teman-temannya asam lambung barangkali nggak cuma gara-gara kopi. Iya, betul. Karena kalau makan pecel kayaknya nggak ada kerupuk gendar ini, waduh ada yang kurang begitu ya. Nah, tapi kemudian kalau dari yang disampaikan Bapak tadi sudah dilakukan berbagai macam upaya ya. Dan kegiatan untuk pemeriksaan pun tidak baru kemarin, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan. Nah, biasanya yang menjadi titik kritisnya itu ada di mana sih Pak? Produsen, distributor, atau di penjual? Ya, kalau untuk beda antara takjil dengan pangan olahannya gitu ya. Kalau takjil ini memang kita selalu mencari sumbernya. Dia ngambilnya dari mana sih? Dari pasar mana? Nggak mungkin dia memproduksi sendiri gitu ya, kecuali memang dia adalah pengusaha kemudian menjual di tokonya. Tapi kalau dia adalah penjual takjil, dia pasti saya membeli bahannya dari pasar mana gitu ya, kami menelusur ke sana. Tapi kalau distributor ataupun produsen, kita memang mewaspadai betul-betul sumbernya. Kalau distributor misalnya dari swalayan, dari toko-toko kelontong, itu kita cari distributornya. Kalau dia menjual pangan yang mengandung ilegal ataupun mengandung bahan berbahaya atau pangan yang rusak, ini langsung kita minta untuk dia dikembalikan ke distributornya. Kalau produsen, itu titik kritisnya memang selalu dari produsen yang paling banyak kita sampaikan. Kita melakukan sidak di pabrikannya. Kemudian kita pastikan bahwa dia memproduksi dengan betul, tidak menggunakan bahan berbahaya, kemudian produknya itu aman. Nah, itu yang kita pastikan. Nanti kalau dia ternyata setelah hasil pengawasan dia tidak memenuhi persyaratan itu, ya mohon maaf, dia harus menarik seluruh produknya atau memusnahkan atau menutup sementara kegiatan. Ini yang kami lakukan untuk para produsen. Begitu juga tadi penelusuran untuk kerupuk gendar, kerupuk karak itu kami menelusur sampai sumbernya dari mana sih gitu ya.
ada yang informasi awal dari wilayah Demak, ada sumber awal informasi dari wilayah Solo, ada yang dari wilayah Tuban dan seterusnya. Nah, ini yang kami telusuri bersama tim terpadu yang kemarin juga udah turun. Kita punya jejaring di pasar-pasar gitu ya, mana yang paling banyak. Selain itu juga kita ini mengedukasi untuk para produsennya. Pernah kita ketemu gitu ya, produsen yang menggunakan borak di kerupuk gendarnya, kerupuk karaknya gitu ya. Ternyata setelah kita ajari, dia menggunakan bahan, tidak menggunakan borak, tidak menggunakan bahan berbahaya, proses pemotongan dan pengeringannya tepat gitu ya. Tapi sekali lagi rasanya renyah gitu ya. Tapi sekali lagi yang perlu kita edukasi masyarakatnya. Selalu yang dicari rasa pahit getirnya itu. Nah, itulah yang kami edukasi. Jadi dia produsennya, Bu, nggak laku Bu kerupuk saya karena yang rasanya beda. Rasanya mau yang ada pahit-pahitnya gitu. Nah, itulah yang kita edukasi ke masyarakat. Oke, ini bisa menjadi bagian dari edukasi tersebut ya Pak, bahwa ini ketika ditemukan tadi bahkan sudah ditelusuri sampai ke produsennya, produsennya sudah diajarin begitu ya. Tidak menggunakan. Masyarakat yang perlu untuk mengubah mindsetnya bahwa ini ternyata memang sudah dilakukan tes dan lebih aman, walaupun rasanya berbeda tapi ini lebih sehat loh ya ternyata. Oke, ternyata menarik ngomongin tentang konsumsi makanan di bulan Ramadan ini ya, apalagi dari segi keamanannya. Nah, buat e-people yang penasaran lebih lanjut lagi, kita nanti akan berbincang dengan Pak Lintang. Kita lanjutkan, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. London sound. The GP will see you now. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik people, masih di Ngobras dengan tema kita kali ini, konsumsi aman, puasa nyaman. Gimana puasanya? Semoga sampai sekarang masih lancar ya. Dan kita di sini masih bareng Pak Lintang dari Badan POM Kota Semarang, dan kita lanjutkan ya Pak. Tadi kita lagi ngomongin tentang
boraks yang ada di makanan ditemukan ketika ada pemeriksaan. Nah, lalu tadi disebutkan bahwa bahkan setelah Lebaran pun tetap dilakukan ya Pak. Kalau misalnya sebelum Lebaran yang menjadi perhatian apa dan setelah Lebaran apa ini Pak? Ya, kalau kami melihatnya adalah sebelum Lebaran kami mewaspadai terkait dengan peredaran bahan berbahayanya tadi. Biasanya di pasar-pasar kami melakukan. Apa nih yang keluar nih, yang beredar ini, misalnya kolang-kaling, cincau, apalah yang itu ya. Kami lakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel. Tapi kalau setelah Lebaran kami cek adalah yang di display. Ini hati-hati untuk yang misalnya sudah lewat nih parcelnya gitu ya, masih punya stok produk banyak yang rusak atau yang memang sebetulnya dia masih bagus, masih ED-nya masih panjang, tapi kemasannya kurang bagus. Itu kemudian dia dijual secara diskon. Nah, itu yang kita waspadai, jangan sampai masyarakat membeli dengan iming-iming ini diskonan 50%, 60% gitu ya, ED-nya kurang 3 hari, 4 hari gitu. Nah, ini yang kita waspadai, kita lakukan pengawasan gitu. Kalau untuk makanan-makanan yang pangan olahan misalnya kadaluarsanya kurang dari 7 hari, untuk kue kayak gitu enggak masalah gitu ya. Tetapi kalau misalnya susu kemudian dia kadaluarsanya kurang dari 7 hari, tidak mungkin dia akan selesai di dalam 7 hari habis gitu. Dia masih akan ada sisa. Nah, ini yang kita waspadai, kita lakukan pengawasan. Oke, baik. Dan tadi kalau misalnya kita lihat ya dari apa yang terjadi di masyarakat, sejauh ini bagaimana sih tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada, Pak? Ya, kalau kemarin hasil dari pengawasan kami, khususnya di Kota Semarang ini ya, kita melakukan pengawasan itu sebesar 66% yang memenuhi ketentuan. Artinya masih ada sekitar 34%-an lah gitu ya, yang tidak memenuhi syarat, yaitu dia menjual produk yang rusak, kemudian menjelang kadaluarsa, di display ataupun produk kadaluarsa yang di display dijual. Artinya masih ada 25%-an lah masyarakat ataupun pelaku usaha ini yang tidak memahami aturan terkait dengan keamanan produk pangan. Kemudian untuk masyarakat sendiri, selalu kita sampaikan, gaungkan gitu ya, jangan waspada gitu, jangan mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya. Ciri-cirinya ini, formalin, borak, codamin dan itu ya. Tetapi sekali lagi gimana masyarakat karena goda gitu ya dengan bentuknya, dengan warnanya, tetap aja dikonsumsi. Apalagi kalau kita puasa, semuanya nampak enak kan gitu. Itu yang menjadi kendala. Untuk itu memang kami mengedukasi, ayo kita ngajak semuanya. Ada kita punya kader keamanan pangan di PKK, kemudian ada dari Puskesmas, ada dari Pramuka, Sapa Pramuka. Kita mengedukasi mereka, tolong digaungkan terus. Waspada mie yang mengandung formalin, waspada kerupuk yang mengandung gendar gitu ya. Kami yakin juga lama-lama masyarakat juga akan memahami itu dan mulai menipis kan gitu, karena semuanya sudah sadar ada borak, ada formalin pada makanannya dan dia tidak mengkonsumsi, artinya suplai demand-nya menurun, suplainya juga pasti akan menurun. Gitu. Oke, ini menarik tadi yang disebutkan Bapak ya, perpanjangan tangan dari Balai Besar POM di Semarang ya, ada dari kader, ada dari Pramuka begitu. Nah, bagaimana sih untuk bisa membantu mereka mengedukasi dan nantinya mereka pun bisa menyampaikan kepada masyarakat begitu ya? Ya, jadi kita punya program yang namanya Desa Pangan Aman. Kalau di Kota Semarang kita kelurahan gitu ya, Kelurahan Pangan Aman itu adalah kader PKK. Kita ada 6 kelurahan di Kota Semarang ini yang kadernya kurang lebih ada 100-an lebih lah untuk kader keamanan pangan. Yang mereka sudah diberikan ilmu, sudah diberikan materi terkait dengan keamanan pangan, baik keamanan pangan di rumah tangganya maupun di lingkungan sekitar. Kemudian juga dari sekolah itu kami punya kader Sapa Pramuka. Itu Sakapom ini yang sudah kita terbitkan, sama kita sudah latih para pramuka ini terkait dengan bahaya keamanan pangan, menguji bahkan, kemudian juga melakukan edukasi, pemeriksaan mereka sudah kita latih, artinya mereka yang kita wajibkan turun, paling enggak mengamankan di lingkungan sekolah mereka lah gitu. Juga ada namanya lagi sekolah pangan aman. Tapi kalau sekolah ini kan memang kalau puasa nggak banyak kan gitu ya. Tetapi dia juga sudah punya kader tentang keamanan pangan. Itu ada guru sekolah, kepala sekolah, sampai dengan guru BK ataupun penjajah kantin di sekolahnya. Itu yang kita sudah bangun. Kita harapkan dengan semakin banyaknya kader,
ini semakin teredukasi. Minimal tahulah melindungi keluarganya dia sendiri. Oh ini ada formalin, oh ini ada borak, oh ini ada rodamin, ini ada metanil yellow, ini ada cemarannya. Itu aman tidak dikonsumsi oleh keluarganya. Oke, jadi kalau misalnya tadi sudah sampai di tingkat sekolah, tingkat kelurahan begitu ya, dan apabila mereka ataupun masyarakat umum ya menemukan suatu makanan yang mencurigakan dan ingin bertanya ataupun melaporkan, bisa kemana sih Pak? Ya, bisa melaporkan ke kantor Balai Besar POM di Semarang, itu ada di medsos kita gitu ya, ada Instagram, Twitter dan sebagainya di bpom.semarang atau di nomor WA pengaduan, WA layanan di 081 2256 94252. 081 2256 494 252. Oke, nanti akan kita tuliskan juga di bawah sini ya, Ibu. Jadi silakan di save. Jadi kalau misalnya menemui makanan-makanan yang mencurigakan ataupun ingin melaporkan, bahkan bertanya bisa melalui hotline tersebut ya. Baik, dan kalau untuk kegiatan selama Ramadan serta nanti Lebaran, kira-kira agenda terdekat apa ini Pak? Ya, kita kebetulan besok itu ya, kita punya agenda Bazar UMKM. Jadi kami punya binaan UMKM. Kita melakukan bazar UMKM untuk masyarakat gitu. Kita memperkenalkan UMKM yang sudah kita fasilitasi, mendapatkan nomor izin edar, dan kita perkenalkan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kami gitu ya, mengenalkan produk yang aman yang memiliki nomor izin edar kepada masyarakat. Ini yang kita lakukan, selain juga kita memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kosmetik aman, terkait dengan pangan aman, dan ini yang kita lakukan kepada masyarakat. Selain itu juga kita melakukan pengawasan ini, khususnya yang lagi rame adalah kosmetik gitu ya. Kosmetik yang kemarin ramai di media sosial terkait dengan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau kosmetik yang overclaim atau yang lainnya. Nah ini kami juga melakukan pengawasan di media, kemudian laporan masyarakat yang kita tunggu gitu ya. Karena tadi kalau kita take down satu di medsos gitu nanti dia tumbuh lagi, makin banyak lagi kan gitu. Itu yang kita lakukan pengawasan. Oke, karena memang nggak cuma makanan aja loh ya yang selama Ramadan ini laris. Siapa tahu skincare juga, Betul, biar nanti ketika betul. Lebaran bisa glowing begitu ya Pak. Ini kayaknya trennya arah ke sana sekarang ya. Hampers itu sudah mulai ke arah kosmetik skincare ya, juga ya. ada. Ini sudah mulai ke sana, dan para influencer dan para pengguna selebgram ini sudah mulai menawarkan. Artinya kita juga harus melihat ke sana apakah kosmetik yang ditawarkan itu adalah aman atau memang tidak memiliki nomor izin edar. Oke, jadi ternyata kita harus berhati-hati dari segala macam ya, entah yang kita konsumsi ataupun kita gunakan untuk tubuh kita ya. Dan untungnya sekarang semakin mudah untuk bisa bertanya, mendapatkan informasi. Kalau nggak salah kemarin kita lihat juga di Instagramnya kalau ada hasil penelitian atau apa begitu, hasil temuan diinformasikan melalui Instagram tersebut ya Pak. Jadi jangan lupa untuk di-follow juga sosial medianya. Dan setelah ini kita masih akan lanjut untuk sesi istimewa. Jadi buat people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب
Oke, people, masih dengan tema kita ya di Ngobras terkait dengan konsumsi aman, puasa nyaman. Kalau tadi kita sudah ngobrol bareng sama Pak Lintang, kita jeda sebentar karena kita sudah menghadirkan tamu kita selanjutnya. Ada Ibu Tusi Iswandani, General Manager IBIS Semarang Simpang 5. Apa kabar Bu Tusi? Selamat sore, apa kabar? Sore. Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Kita lihat dari tadi itu tamunya banyak banget yang udah seliwar-seliwar Iya, gitu iya. ya, datang entah yang tamu menginap ataupun yang mau berbuka puasa Betul, ya. betul. Gimana Bu untuk suasana Ramadan di tahun 2025 ini di tingkat hotel? Untuk seperti yang memang pengalaman sebelum-sebelumnya, kalau puasa itu memang kegiatan-kegiatan berkurang. Tapi memang kita masih ada beberapa tingkat huniannya tuh masih bisa, dan kita juga ada beberapa tamu-tamu yang meeting pun masih ada. Tapi memang biasanya memang dari sektoral-sektoral yang bukan government ya, lebih ke corporate seperti itu. Oke, dan terus Beberapa dari farmasi, kemudian dari banking, kita sedang ada kegiatan untuk mereka. oke, walaupun memang kalau puasa tuh kadang ya karena mungkin orang sedang berpuasa Iya, ya, iya. aktivitas kegiatan ini agak berkurang tapi Betul. tetap masih Betul, jalan. betul. Dan pasti yang menjadi ramai kalau di hotel ketika puasa adalah paket bukbernya, Betul, benar nggak sih Bu? betul, betul. Dan kalau yang dihadirkan oleh IBIS Semarang Simpang 5 ini apa? Jadi tahun ini iftar, kita bilang iftar Ramadannya, kita punya tema namanya mantra Ramadan. Mantra itu adalah singkatan dari Masakan Nusantara Ramadan. Jadi kita memang setiap harinya berbeda-beda, memang kita mengangkat masakan Nusantara andalan kita. Jadi temanya itu tadi, mantra Ramadan. Selama bulan Ramadan ini murah Mbak, nggak mahal. Jadi per pax-nya di 99.000 dan kita memberikan promo. Jadi kalau berbayar 4 orang bisa makan berlima. Oh, ini 4 udah dapat Betul, tambahan 1 lagi betul. ya? Terus masih dipotong. Jadi dari pemasukan itu kita juga mengeluarkan untuk sedekah. Jadi kita kerjasama dengan salah satu komunitas untuk panti lah. Jadi kita keluarkan 5.000 dari per konsumsi untuk kegiatan itu. Jadi makan, berbuka puasa, berbaginya juga ada. Seperti Masya itu. Allah. Jadi dengan berbuka puasa di sini kita sudah ikut bersedekah begitu ya. Betul. Disalurkan lewat teman-teman dari IBIS melalui Betul, penjualan tersebut betul. ya. Dan so far selama ini kan sudah mulai masuk pertengahan lebih Betul. begitu ya Bu. Bagaimana untuk tingkat bukbernya warga Kota Semarang nih? Alhamdulillah makin meningkat ya. Kalau mungkin minggu pertama kan pastinya Masih di masih belum rumah lah ya. Tapi sudah masuk minggu kedua dan ini kita sudah mulai banyak. Jadi ya apa sih namanya, ke perusahaan-perusahaan atau corporate, instansi Ya. atau keluarga itu sudah mulai banyak dari grup-grup yang menyiapkan buka bersama di IBIS Semarang Simpang 5. Oke, dan biasanya tuh puncaknya kapan sih Bu? Apakah beberapa hari menjelang Lebaran atau di Lebaran itu sendiri? Sepertinya akan sampai minggu ketiga, jadi kita masih sudah punya beberapa reservasi di minggu ketiga. Biasanya nanti akan sedikit turun di kurang lebih 3 hari sebelum Lebaran sudah mulai menurun. Mungkin kan sudah mulai cuti, sudah banyak yang pulang, seperti itu. Oke, ini kalau karena tema kita kan tentang keamanan pangan ya, kita yakin sih pasti di sini untuk bukbernya segala macam sudah dipersiapkan sesuai dengan standarnya ya Bu. Lalu kemudian kalau untuk dari pilihan menunya, kalau tadi kan disebutkan Nusantara dari Sabang sampai Merauke berarti ya, ini Betul. menunya ada semua dan gimana nih, misalnya kayak dalam sehari ada berapa menu, kemudian besok ganti lagi. Betul. Atau Jadi seperti gini, apa? memang tematik, jadi makanya kayak ada per hari, ada yang kita menunya istilahnya menu mengambil masakan-masakan Jawa Barat. Jadi ada beberapa menu seperti kalau Jawa Barat kita ngambil soto Bandung, ada seblak kayak gitu, kemudian ada cilok. Kemudian kalau untuk Jawa Timur kita ada rawon ya seperti itu. Jadi memang tematik. Nah, itu salah satu beberapa makanan itu ada andalan. Rawon tuh andalan kita. Kemudian soto Sokaraja yang Banyumas juga salah satu andalan. Dan kemarin juga chefnya juga lapor cumi cabai hijaunya juga
selalu ludes. Aduh. Jadi memang setiap harinya berbeda-beda gitu. Jadi tinggal nanti mau ngecek, saya mau makan di hari yang mana nih. Itu Kita bisa ngecek? bisa nanti kita ada WA-nya, kita bisa kontak, nanti kita info menu-menunya di perharinya apa saja. Nah itu kalau tadi kan untuk makanannya, kira-kira untuk minuman, terus takjil dan lain-lain apa ini? Takjilnya apalagi? Banyak, sama. Kita juga ada beberapa macam-macam ya, manis ya biasa. Gorengan udah pasti ada, ya kan takjil. Harus ya. Dan itu live cooking, jadi kita benar-benar yang masih panas gitu. Jadi kita ada teman-teman yang bantu untuk live cooking, untuk masakan-masakan takjilnya. Terus yang manis-manis, kalau untuk yang segar-segarnya juga berbeda-beda setiap harinya. Kemudian yang kayak kolak atau bubur manis ya itu juga kita ada siap. Itu selalu ada gitu. Tapi kembali lagi berbeda-beda setiap harinya seperti itu. Jadi mau tiap hari buka di sini juga nggak akan bosan ya Bu ya? Iya betul. Oke, lalu kemudian kalau tadi sudah tentang bukber ya, nanti Lebaran kan pasti banyak juga nih teman-teman yang dari luar kota pulang kampung ke kota Semarang begitu ya. Untuk tingkat huniannya apakah sekarang sudah mulai banyak yang booking untuk Lebaran? Jadi kita sudah lihat, jadi kebanyakan itu nanti meningkat di Lebaran sampai seminggu setelah Lebaran. Gitu. Masa cuti ya pokoknya. Iya betul, jadi sudah kelihatan sudah ada pick up-nya. Memang kalau melihat dari pengalaman tahun-tahun lalu itu memang luar biasa demand-nya, karena mungkin kan banyak yang pulang dari luar kota. Nah, itu pasti kita sudah mengantisipasinya dan kita sudah membuat beberapa strategi terutama yang terkait dengan harga seperti itu. Oke, ada nggak paket-paket tertentu atau mungkin targetnya dari IBIS sendiri seperti apa di tahun ini? Targetnya penuh pastinya. Jadi kalau harga tuh kita bisa sampaikan, kita sistemnya dynamic pricing ya, jadi dinamis, jadi semakin naik tingkat huniannya ya angkanya akan mengikuti. Seperti itu sih, itu sudah terjadi kalau setiap libur-libur panjang itu akan seperti itu. Jadi lebih baik buruan Jadi booking sekarang sekarang, juga ya. betul. Apalagi sebelum nanti kalau kehabisan kamarnya loh ya. Betul. Kalau untuk hampers dan lain sebagainya, dari IBIS apakah juga menyediakan Bu? Enggak sih, kita tidak menyediakan, hanya memberikan ke relasi-relasi yang sudah support kita aja, itu aja sih. Tapi kita nggak ada jual. Tapi kalau untuk sini sih pasti udah jadi nilai plus karena lokasinya yang sangat strategis ya. Betul. Jadi barangkali ada yang dari luar kota terus mudik ke kota Semarang, nginepnya di sini, mau cari segala macam tinggal keluar aja jalan kanan kiri ada ya Bu ya. Iya. Oke. Dan kemudian apalagi sih kira-kira yang menjadi nilai plus dari IBIS Semarang Simpang 5 ini? Satu pastinya tadi yang sudah disampaikan, lokasi. Ini kan kita tinggal keluar aja mau kemana. Mau cari kulineran yang di mana namanya? Di Simpang 5? Simpang 5. Mau apa juga ada ya kan, mau kemana, ke mall kan juga ada. Jadi dimudahkan, kita mau jalan kemana saja, saya rasa jangkauan jarak itu tidak. Bahkan bangun tidur mau sholat id langsung di depan ada Masjid Baitur Rahman ya. Betul, setuju, betul. Oke, Ya. jadi lokasinya juga sangat utama. Lokasi, ini, kita ya. memang unggul di lokasi, seperti itu. Baik, nah people, apalagi sih kira-kira yang jadi pertimbangan ya untuk memutuskan mau bukber di mana ataupun mau nanti ketika Lebaran nginepnya di mana? Kelihatannya semua sih IBIS Semarang Simpang 5 sudah checklist semuanya ya. Jadi silakan boleh booking sekarang juga. Kira-kira bisa menghubungi lewat mana saja Ibu? Bisa lewat Instagram, kita ada beberapa sosial media, kemudian lewat ada nomor yang kita cantumkan untuk bisa dikontak. Oke, nanti bisa lihat di bawah sini ya. Dan setelah ini kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Pak Lintang terkait dengan keamanan pangan ya. Jadi Party People jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Masih di Ngobras, si People. Setelah tadi kita ngobrol bareng sama Ibu Tusi tentang Ibis Semarang Simpang 5 ya. Sekarang kita lanjut lagi bersama dengan Pak Lintang juga. Nah, kita kembali membahas tentang konsumsi aman, puasa nyaman. Pak Lintang, kalau sekarang ini ya, kira-kira sebagai masyarakat di bulan-bulan Ramadan, Lebaran, kita mau berbelanja, apa saja yang perlu kita perhatikan? Mungkin dari kemasannya, dari kandungannya, warnanya. Nah, boleh dong kita dikasih tipsnya, Ya. Pak? Jadi kalau kita akan membeli pangan gitu ya, makanan olahan khususnya yang kita persiapan untuk Idul Fitri gitu, yang perlu diingat adalah selalu ingat cek klik kita ya. Cek kemasannya ya, kemasannya apakah dia rusak, kemudian rusak dan seterusnya. Kemudian cek labelnya. Ada nama produknya, ada nomor izin edarnya, kemudian ada komposisinya, pabrikan pembuatannya gitu ya. Terus cek izin edarnya. Harus ada nomor izin edar baik dari BPOM ataupun dari Dinas Kesehatan PIRT. Dan yang terakhir adalah cek kedaluarsa. Ini adalah tips umum yang kita sampaikan masyarakat. Selalu ingat cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kedaluarsa. Selain itu juga kita diberikan berkah oleh Tuhan gitu ya, berupa panca indera yang memang begitu canggihnya. Kita dapat mengidentifikasi biasanya untuk makanan-makanan siap saji, makanan yang matang gitu ya, dari warnanya, dari baunya, kemudian dari teksturnya. Ini yang kami selalu menyampaikan kepada masyarakat. Kalau membeli di pasar kemudian dipegang ikannya kok sudah hancur atau kaku, kemudian nggak seger atau tampaknya baunya berbeda. Nah, ini lebih baik jangan dibeli. Nah, ini yang kami selalu menghimbau kepada masyarakat. Oke, cek klik itu tadi ya, udah dikasih singkatannya Cek biar klik, ya. selalu ingat oh begini. Oke. Nah, Ibu Tusi, kalau misalnya di Ibis sendiri ya, ini bagaimana sih untuk meyakinkan dan memastikan bahwa konsumsi yang dikonsumsi oleh para tamu ini tuh memang aman begitu ya? Pasti kalau misalnya dari hotel kita yakin lah dari segi kebersihan segala macam begitu sudah terjamin ya. Tapi kan ini pasti juga barangkali dari sisi produsen, distributor, bagaimana cara untuk memilihnya dan memastikan bahwa bahan pangan yang diterima itu aman. Oke, kalau kami di hotel sendiri kan pastinya kita, mungkin kalau tadi Bapak bilangnya apa ceklik ya. Ceklik. Ya. Nah, kalau di kami itu kita menerapkan yang namanya HACCP, jadi Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi itu ada checklistnya dari mulai makanan, bahan makanan yang kita biasanya kan kita memang beli dari pihak ketiga, itu dikontrol dulu. Jadi ada bagian receivingnya, kemudian dicek juga kondisinya seperti yang tadi disampaikan, kualitas bahan-bahan yang akan dipakai. Kemudian nanti dari receiving itu pastinya akan dikontrol juga untuk penyimpanannya. Itu biasanya bagian kitchen juga harus kontrol suhu ruangnya untuk segala macam ketentuannya. Jadi memastikan semuanya itu dalam kondisi yang meskipun masih disimpan, pastinya nanti kalau mau dipakai masih kualitasnya masih bagus. Nah, kemudian di saat mau dipakai pun itu juga harus persiapannya pun juga harus disiapkan. Jadi cara mengolahnya, kemudian ya contoh kayak cutting boardnya, itu kan cutting board sama pisaunya harus dibedakan untuk ikan, untuk sayur, buah itu. Nah, itu hal-hal itu jadi bisa dijamin dan dijaga hygiene-nya. Jadi nanti di saat mempersiapkan makanan semuanya kondisinya dalam kondisi yang betul-betul fresh, hygiene, dan pastinya nanti akan rasanya juga pastinya berkualitas. Itu sih yang kita, jadi ada checklist yang kita ada kontrolnya, ada self assessment, jadi audit untuk ini, jadi kita suka ada sidak internal dulu, kemudian kita juga biasanya juga akan ada secara reguler, biasa setahun sekali itu akan ada audit dari pihak-pihak terkait untuk penerapan HACCP. Itu kalau di kami seperti itu sih untuk memastikan kualitas. Baik. Nah, tapi kemudian pernah nggak sepanjang ini ya menemukan kasus mungkin makanan yang mencurigakan atau ternyata lebih dari masanya begitu ya, dan apa yang dilakukan? Kembali lagi kalau kita bekerja sama dengan pihak ketiga, ya kalau kita terima dari pihak ketiga kedaluarsanya sudah lewat, ya kita pasti kembali, kita retur. Nah, sama kembali lagi kita juga semuanya ada
cek and recheck terus ya Mbak. Jadi kalaupun di kamar nih kualitas gulanya ternyata kita nggak realize bahwa itu sudah kedaluarsa, ya itu sudah harus segera ditarik ya, karena memang semuanya bagian teman-teman di housekeeping, teman-teman di F&B itu harus reguler, kontrolnya harus reguler, seperti itu. Makanya di kamar-kamar pun juga diperhatikan Iya, ya betul, untuk tadi yang betul. disediakan bagi para tamu. Betul, begitu. betul. Tadi kalau misalnya kita sudah memastikan ya di IBIS ini pasti semua sesuai dengan standar ya. Lalu kira-kira kalau kita membahas tentang Lebaran ya, dari kantor Palintang sendiri nantinya apakah akan ada pelayanan libur atau bagaimana Pak selama Lebaran? Kalau selama libur nih ya, cuti bersama gitu ya, kami tetap untuk layanan secara fisik memang kami off gitu ya, tetapi secara WA kami masih tetap, dan juga kami punya tim KLB, kasus keracunan atau kejadian luar biasa. Kami punya tim yang standby. Kalau nanti ada informasi terkait dengan keracunan massal ataupun ada kejadian luar biasa, kami nanti akan turun bersama dengan dinas untuk melakukan pengawasan, pengambilan sampling maupun pengujian. Nah itu tetap kami berikan, kami buka, selain juga layanan konsultasi melalui WA tersebut. Oke, untuk konsultasinya berarti selalu on ya? Ya, kalau WA kami on ya 24 jam gitu. Tetapi kalau yang terkait dengan data ini perlu kami pending gitu ya. Kalau data kan memang harus kita bongkar atau minta informasi lebih lanjut ke Badan POM. Oke, jadi ternyata begitu ya selama Lebaran untuk layanan yang secara online dan konsultasinya masih bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya barangkali ada yang main-main ke Kota Semarang terus menemukan sesuatu yang mencurigakan ataupun mau bertanya, bisa diakses melalui online tersebut ya. Dan kira-kira bagaimana nih Pak harapannya untuk Kota Semarang ya terkait dengan keamanan pangan, atau barangkali dari Balai Besar POM di Semarang punya target tertentu? Ya. Kalau untuk Kota Semarang ini yang kami dorong adalah menjadi kota pangan aman, yang sudah beberapa kali ya 3 tahun ini terakhir kebetulan Jawa Tengah belum ada nih yang bisa mendapatkan predikat kota pangan aman. Nah ini kami mendorong Kota Semarang ini dengan kita punya tadi ada 16 kecamatan ini yang seluruh kadernya sudah ada, kemudian tim keamanan pangan terpadunya jalan, kemudian kita punya Gumregah. Jadi Gumregah itu jajanan-jajanan UMKM yang ada di wilayah Semarang ini sudah bebas dari bahan berbahaya, ada stikernya. Jadi ini nanti para pelancong yang ke Kota Semarang itu bisa cek ini warung bakso atau warung mie kopiok dan sebagainya, ada stikernya BPOM, artinya itu adalah aman dari bahan berbahaya. Dan juga komitmen dari pemerintah daerah ini yang kami betul-betul targetkan mendapat predikat kota pangan aman. Oke, tadi kalau misalnya dari Palintang harapannya agar Semarang bisa dapat predikat kota aman pangan gitu aman. Ya Pak. Nah kalau dari Ibu tuh sih bagaimana Bu? Karena pastinya kalau Semarang berhasil mendapatkan predikat itu, siapa tahu bisa nge-boost juga untuk pariwisatanya ya Pak ya? Betul. Ya pastinya kan begini ya, kalau apalagi tadi mengajak UMKM, nah itu sih sudah kita lakukan juga. Jadi biasanya memang dari produsen-produsen bahan bakunya itu kita juga mengajak ada kerjasama dengan pihak UMKM. Contoh nih kayak sayur, kemudian kopi, itu pastinya kan jadi seperti ada cycle ya, muter semuanya. Kalau memang sudah bagus pangannya, kualitasnya bagus, dan pastinya kan nanti kita pun juga pihak hotel yang usernya sebagai pemakai atau mempersiapkannya juga pastikan kualitasnya juga terjamin untuk kebersihannya, rasanya, saya rasa seperti itu. Oke, Gitu. tentu ini menjadi harapan kita bersama ya, Betul. karena pastinya dengan gotong royongnya kita untuk membangun Kota Semarang menjadi kota yang lebih baik, bahkan di dalam hal keamanan pangan, ini pasti akan menjadi nilai plus bagi kita semua, tidak hanya pemerintahnya, masyarakatnya, bahkan sampai ke tingkat pariwisata. Dan terima kasih Pak Lintang, Ibu Tulsi sudah berbagi informasinya dan hadir di Ngobras kali ini. Dan juga terima kasih untuk e-people yang sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Pastinya kami akan kembali lagi dengan Ngobras tema-tema lainnya di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel kita di Semarang Pemkot biar nggak ketinggalan program-program yang akan datang. Dan setelah ini silahkan menanti azan maghrib bersama kami menyaksikan syiar Ramadan dari Kiai Haji Ahmad Hadlo
Nur Ihsan. Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, saya muliakan, tentu kita awali bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan sehat. Dalam kondisi yang sehat kita bisa berpuasa bersama. Dan tentu kita berharap semoga puasa kita diterima oleh Allah sebagai amal baik kita. Dan nanti ujung-ujungnya kita jadi orang yang bertakwa. Shalawat salam semoga timpakan Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian yang saya hormati, jadi kita ini bersyukur sekali, alhamdulillah, oleh Allah kita dipilih sebagai makhluk Allah yang berupa manusia. Karena apa? Tidak semua makhluk berupa manusia. Kitalah yang berupa manusia. Ini hal yang kita syukuri karena kita tidak pernah minta pada Allah untuk jadikan manusia. Nah, lebih syukur lagi bahwa kita ini oleh Allah diberikan satu aturan hidup kita, aturan untuk mengatur tata cara hidup kita, yaitu dengan Al-Quran Karim. Oleh karena itu, Al-Quran ini suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah untuk kita semuanya. Betapa kita melihat bahwa ketika hidup tanpa aturan, maka apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Karena kita ini diatur oleh Allah dengan aturan Al-Quran, maka di Al-Quran jadikan panduan hidup kita. Insya Allah kita akan hidup dengan tertib, nyaman, bisa bareng dengan siapa saja. Kemudian Al-Quran ini menjadi penting. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah aturan untuk manusia yang datangnya dari yang membuat manusia. Di aturan untuk kita umat manusia yang datang dari yang membuat manusia. Bukan aturan manusia yang dibuat oleh manusia, itu Al-Quran. Orang boleh buat aturan yang macam-macam, tapi yang paling membahagiakan, yang paling mengantarkan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat hanya Al-Quran Karim. Karena ini dibuat untuk manusia yang datangnya dari yang membuat manusia. Insya Allah kalau kita baca, kita berpedoman pada Al-Quran, kita akan diselamatkan Allah dunia dan akhirat kita. Nah, kemudian apa indahnya Al-Quran? Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, Al-Quran ini satu kitab suci yang ketika dibaca saja itu sudah mendapatkan pahala. Membaca saja mendapatkan pahala. Belum tahu artinya, belum paham maknanya, membaca saja sudah mendapat pahala. Ini indahnya Al-Quran. Oleh karena itu mari kita di bulan Ramadan ini perbanyak baca Al-Quran. Wis mbuh ngerti artinya mbuh ora semoga diwaca. Lebih-lebih kalau kita tahu artinya, tahu maknanya, itu akan lebih besar pahalanya. Bagaimana kalau kita tidak bisa baca Al-Quran? Gelepotan atau glodal-gadul, Nabi mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran, mau baca Al-Quran dengan gelepotan, dengan susah dan payah, maka orang ini akan mendapatkan dua pahala. Satu pahala ketika dia mau membaca, dan kemudian satu pahala lagi ketika dia susah membacanya. Itulah indahnya Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau orang itu baca Al-Quran dengan lancar? Lancar, pinter, sudah tidak kangelan. Maka mengatakan ma'al kiramil bararah, bersama dengan malaikat dan orang-orang penghuni surga besok, di surganya Allah besok. Itulah Al-Quran. Jadi mari kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita isi Ramadan dengan baca Al-Quran, insya Allah kehidupan akan diberikan ketenangan oleh Allah. Karena Allah janjikan, Rasul menjanjikan, Rasul mengatakan, bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau orang berkumpul bersama membaca Al-Quran, maka haffatsumul malaikah, malaikat akan ngubengi, akan menjaga orang-orang itu. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan datanglah, turunlah ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah,
dan akan diliputi dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Itulah hebatnya Al-Quran. Maka tidak ada majelis Quran kalau ruwet, tidak ada. Mesti nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu masih Al-Quran. Lain dengan majelis yang lain. Ya. Kalau Al-Quran, insya Allah memberikan ketenangan pada kita semuanya. Oleh karena itu mari kita perbanyak halakoh Al-Quran, majelis Al-Quran, sehingga kita jadi orang yang tenang, lingkungan kita tenang, masyarakat kita tenang, bangsa kita juga bangsa yang tenang, nyaman, dan aman. Maturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
لا